Waduh, waduh. Jadi walaupun helm mahal, akhirnya kan hasilnya nggak bisa bikin lu juga ganteng akhirnya. Jadi jelek tetep bro. Oke brother, ketemu lagi sama video gua Wahyu Adies. Video kedua di tahun 2024 ini. Seperti biasa, gua akan membawakan sebuah ulasan yang memang berbeda sama ulasan kawan-kawan sebelumnya. Jadi di pembahasan video gua kali ini sebenarnya ada salah satu titipan dari kawan yang pengen keluh kesah dengan pengalaman dia. Intinya tadinya sebenarnya pengennya sebenarnya detailing katanya. Terus lanjutlah dengan yang namanya mempercantik helmnya, itu semua wajar gitu. Ditambah mungkin karena jarak dan waktu ya yang lumayan jauh dari rumah dia ke workshop gua, akhirnya dia memilih tempat yang mungkin dekat dari tempat dia. Dia nggak ngasih tahu nih tempatnya di mana gitu, off the record katanya. Cuma ini bisa dijadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga buat dia dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk dihindarinya di kemudian hari karena terlalu percaya sama omongan kawan ya. Sebenarnya nggak masalah buat gua. Lo mau percaya sama omongan kawan atau mau percaya sama siapapun, intinya yang merekomendasikan tempat tersebut itu, dia pun juga bertanggung jawab dengan apa yang disarankannya. Mungkin seperti ini contohnya. Lo datang aja ke sana, pekerjaannya bagus. Nah, ternyata kalau memang hasilnya kurang bagus atau kurang cocok, kira-kiranya temen lu berani nggak nge-push ke yang direkomendasikan itu untuk, bro lu gimana bro, ini helm temen gue kok jadi begini, kira-kira lu bisa nggak ya minimal mendekati lah hasilnya dari apa yang dia inginkan, seperti itu bro. Jadi memang kebetulan di usaha yang gue jalanin ini banyak banget customer yang memang katanya direkomendasikan sama kawannya buat kesini. Dia nih nanya nih ke gua juga, bang hasilnya nanti gimana, berapa lama, berapa. Nah dari situ gue juga udah mulai curiga, sebenarnya lu direkomendasikan apa bukan. Kalau seandainya lu direkomendasikan, artinya lu sudah tahu dengan hasil yang akan gua kerjakan, waktunya dan tarifnya. Biasanya seperti itu gitu. Lanjut ke video, ke pembahasan kita yang emang akan membahas satu helm punya kawan gua yang awalnya bilangnya mau di detailing coating lah katanya ya. Gue juga ini gua hanya meneruskan omongan dia, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia mau, jauh dari hasil yang dia mau, baik itu waktu dan hasil pekerjaannya. Kenapa dia sangat menyesal? Karena helmnya juga pun harganya nggak main-main. Harganya lumayan mahal, helmnya juga sangat jarang. Jadi ya ini adalah murni penyesalan dia yang gue juga bukan ngerasa gue paling jago, gue juga bukan ngerasa gue yang paling bisa gitu. Cuma memang kebetulan apa yang dikerjakan di sana itu adalah pekerjaan harian gue di sini gitu. Jadi memang kebetulan kalau menyangkut soal ini, kita balik lagi ke yang namanya hobi. Kalau hobi lu nggak ada di situ atau passion lu nggak ada di situ, gua saranin lu cari tempat lain yang memang passionnya ada di situ atau hobinya ada di situ. Ini helmnya, lu pasti paham ini helm apa. Ya ini helmnya, hasilnya seperti ini. Nyampe ke tempat gua ya sudah begini. Dan gue juga kaget. Nah, lo mau diapain di tempat gua dengan kondisi begini? Dirapiin bang. Ininya pada kemana? Ya begitu bang. Akhirnya diceritain sama dia bahwa entah itu dipoles, entah itu di coating, entah apa, hasilnya memang
menurut gua nggak sesuai ya, menurut gua. Tapi kalau menurut dia sesuai ya monggo gitu ya. Mudah-mudahan ya ini bisa jadi satu motivasi ke depan buat siapapun yang mengerjakan helm ini. Gue juga nggak tahu siapa. Harusnya dengan kondisi seperti itu si yang ngerjain helm ini punya referensi, atau minimal dia pernah mengerjakan helm ini, dicatat obstacle-nya apa, kelemahan helm ini apa yang harus dihindari dari cat model seperti ini, dari bahan helm seperti ini. Itu lu harus punya semua data-data dari semua helm yang sudah lu kerjakan. Jadi hasilnya nggak lu main tebak-tebak aja. Kalau ditebak-tebak ya mungkin hasilnya jadinya seperti ini gitu, sampai karetnya dicopot. Sejauh gua ngerjain helm ya, apalagi AGV, Sui, itu sangat rawan kalau helmnya, karet helmnya sampai dicopot seperti ini. Karena apa? Karena kalau sudah dipasang kembali hasilnya sangat jarang untuk mendapatkan kesempurnaan. Pasti ada aja minusnya, entah itu melintir, entah itu miring, entah itu belok. Ini baru sebatas dari shell ya. Ada lagi, jadi spare part kayak ventilasinya dia kan warnanya gold ya. Ya lu udah tebak lah, ini helm AGV tipe apa, edisi apa, harganya berapa. Karena di pasaran paling murah setahu gua ini helm dengan kondisi apa adanya ya, itu sekitar 20 jutaan. Yang pasti bukan 20 juta kecil ya, 20 juta gede. Harganya sangat fantastis. Itu helm second, bukan helm baru. Barunya dulu ya segitu dah. Nah, ini yang harusnya warna gold, ini jadi kayak warna cat biasa. Di situ dia tambah ngedrop ngelihat hasilnya. Kok jadinya kayak gini helm gua? Salah gua di mana gitu. Karena dia merasa sudah datang ke tempat yang memang sudah semestinya bisa mengerjakan helm ini sesuai dengan saran dari kawannya, iklan yang sudah beredar yang membawa nama si yang ngerjain helm ini. Katanya bagus. Jadi gue percaya bang, gue main ke sana mengerjakan itu dan hasilnya seperti ini. Dan gue juga kaget kok sampai kayak begini gitu. Kalau cuman sekedar untuk menghilangkan dent dan untuk membenahi sebuah warna gold, harusnya nggak seperti ini gitu. Karena kalau helm udah dicopot-copot seperti ini, sudah pasti untuk tingkat keselamatannya sudah mulai menurun ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena untuk pasang IPS di dalamnya itu harus sama tenaga yang memang ahlinya, yaitu orang-orang pabrikan ya, yang memang sudah expert di bidangnya. Karena ketika lu pasang IPS ini miring 1 derajat atau miring 1 mili atau ngomongnya gimana lah, intinya miring, nggak presisi, itu akan berpengaruh sama keselamatan si penggunanya. Ketika nanti helm ini mungkin terjadi benturan, crash, jatuh, ketika posisi IPS-nya itu sudah nggak presisi, biasanya yang dihantam itu adalah leher. Posisinya begini, ketika lu jatuh, kalau posisinya bagus itu dia meredamnya bagus, tapi ketika dia sudah nggak presisi, terus ngelem dalamnya juga nggak sempurna, akhirnya apa? Ketika helm ini jatuh, IPS-nya gerak, IPS itu di dalam akan memutar dan pala lu juga akan berlawanan arah, yang akhirnya akan berakibat di patah leher. Jadi sepertinya helm ini juga nggak akan dipakai balap ya, tapi satu saat kemungkinan kita crash, jatuh, itu pasti ada. Ya, saran buat kedepannya kawan-kawan, untuk mengerjakan helm mahal seperti ini, gua mohon banget cari tempat yang memang sudah ahli di bidangnya, biasa mengerjakannya, bukan hanya sekedar mencari cuan lebih atau sekedar mencari untung semata, tapi kalau bisa disesuaikan sama hasilnya. Dimanapun dengan siapapun,
Pokoknya nggak melulu lu harus, kalau lu orang daerah harus ke Jakarta dan ketemu gua, ketemu kawan-kawan yang ada di Jakarta juga nggak. Kalau memang lu ada di daerah, ya lu tanya di daerah sana ada nggak yang bisa. Kalau nggak bisa, benar-benar lu cari lagi. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, udah mentok informasinya, ya bisa dikonsultasikan dulu keluhannya apa. Jadi nggak memang harus melulu helm itu dikerjakan di tempat detailer ya. Jadi bisa dikerjakan sendiri di rumah kalau memang permasalahannya nggak terlalu berat. Contoh kayak begini, helm warna doff, nggak bisa sembarang ngerjain, apalagi warna doff. Warna doff itu sangat rawan bila mana kena poles, kena obat pengkilap, kena yang namanya mungkin penghilang baret halus seperti kompon. Dia punya daya abrasif tinggi yang mengakibatkan ketika helm doff nanti di poles dengan formula tersebut, dia bisa mengakibatkan helm ini bukan jadi doff lagi, tapi jadinya glossy. Ini hasilnya. Jadi masih banyak, mungkin karena yang ngerjain panik ya, akhirnya helm ini banyak goresan-goresan. Waduh, jadi walaupun helm mahal, akhirnya kan hasilnya nggak bisa bikin lu juga ganteng akhirnya. Jadi jelek tetep bro. Ya inilah maksudnya, mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa mencari referensi sekarang banyak, nggak hanya di sosial media, tapi bisa ke Google atau mungkin AGV-nya sendiri di Indonesia udah ada yang sangat expert atau ada punya toko dan bisa menangani itu, monggo silakan ke sana. Kalau ke gue ya udah darurat lah, pokoknya udah darurat. Jadi di sini pun juga kondisinya seperti ini. Ya mohon maaf bila mana memang punya keluhan helm seperti ini. Kalau mau masuk monggo, tapi mohon bersabar karena memang antriannya lumayan banyak. Saran gua, helm lu mahal, investasi lu di sini juga mahal. Cari tempat yang memang berkompeten, jangan asal-asalan, karena kalau lu salah tempat, hasilnya luar biasa. Lu akan menanggung itu semua, bukan apa-apa. Helm ini secondnya mahal. Barunya juga dulu mahal, secondnya lebih mahal, karena ini adalah salah satu benda investasi terbaik ya di merek AGV. Ini salah satunya. Helm ini adalah helm mahal. Saran gua kalau mau ngecat, kalau mengerjain sesuatu dari helm ini, kira-kiranya yang nggak patut dibuka kayak karet-karet seperti ini itu sebenarnya nggak usah dibuka, karena Rudy pun ngerjain helm Rossi nggak pernah dibuka karet-karetnya, hanya di masking aja. Ngerjain ini pun nggak pernah dibuka, hanya di masking aja. Seperti ini helm akan kita restorasi, balik lagi seperti semula, seperti aslinya, seperti sedia kala. Aura dari 70 tahunnya akan kembali lagi. Stay tune di video gua. Nanti kalau udah selesai, kita buat apa enggak ya? Mudah-mudahan sih gue buat ya, kalau belum diambil sama orangnya. Oke brother, kalau ada permasalahan, ada pertanyaan, silakan ditanya di bawah. Kalau mungkin informasi ini berguna, silahkan di-share ke kawan-kawan, supaya apa yang kita diskusikan dalam materi video gua kali ini bisa dirasakan juga sama kawan-kawan, dan kawan-kawan terdekat kita nggak senasib seperti ini. Salam dari gua, Wahyu Andies, ciao.